Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pasar modal. Dosen pengampu Bu Isdiana Kusuma Ayu, SH, MKN, kelas Hukum Investasi dan Pasar Modal, kelas C. Anggota dari kelompok 9 terdiri dari yang pertama, saya sendiri Ulfa Syaidatina, NPM 219010-21089. Yang kedua, Dwi Arofator Rizky, NPM 219010-21097. Yang ketiga, Diana Mutmainah, NPM 219010-21103. Yang terakhir, Laila Aminatun Nasiha, NPM 219010-21113. Di dalam pemaparan materi, kelompok kami membahas 3 materi, yaitu materi 1 tentang prinsip dan dasar hukum pasar modal di Indonesia. Yang kedua, aspek hukum pasar modal. Yang ketiga, transparansi dalam pasar modal. Langsung saja ke materi pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dengan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 angka 13 UU PM. Yang kedua, prinsip dan dasar hukum pasar modal di Indonesia. Prinsip pasar modal. Kegiatan di pasar modal harus memiliki tatanan hukum yang dapat melindungi para pemodal dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Prinsip pasar modal terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, prinsip keterbukaan. Yang kedua, prinsip kewajaran. Yang ketiga, prinsip independensi. Yang keempat, kesamaan informasi. Yang kelima, prinsip hukum pidana di bidang pasar modal. Prinsip pertama yaitu prinsip keterbukaan. Prinsip ini mempengaruhi keputusan investor. Penerapannya dalam regulasi yaitu merupakan penyampaian laporan dan insidentif. Yang kedua, keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media massa. Beberapa pengaturan yaitu pengaturan nomor 10 K.1 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik. Yang kedua, peraturan nomor 10 K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Yang ketiga, peraturan nomor 10 K.4 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Yang selanjutnya, peraturan nomor 10 K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Yang selanjutnya, peraturan nomor 10 M.1 tentang keterbukaan informasi pemegang saham tertentu. Yang terakhir, pasal 93 UU PM. Lanjutan. Penegasan prinsip keterbukaan ditemukan dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yang menentukan prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan, Mbak Diana. Saya akan melanjutkan prinsip kewajaran. Transaksi efek yang berdasarkan kekuatan pasar. Kedua, aksi korporasi emiten yang tidak merugikan emiten yang berdampak pada pemegang saham publik. Yang ketiga, penerapan dalam regulasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, larangan melakukan transaksi yang bersifat manipulasi. Yang kedua, penggunaan nilai pasar wajar dalam transaksi yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik. Beberapa pengaturan. Yang pertama,
Peraturan nomor 9E1 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. Yang kedua, Peraturan nomor 9E2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Yang ketiga, Peraturan nomor 4C2 tentang nilai pasar wajar, efek dalam portofolio reksadana. Yang terakhir, Pasal 91 dan Pasal 92 UU PM. Prinsip independensi. Yang pertama, lembaga penunjang profesi penunjang pasar modal yang independen dan akuntabel. Yang kedua, organ emiten dan perusahaan publik yang independen. Yang ketiga, penerapan dalam regulasi dibagi menjadi 4, yaitu BE, LKP, dan LPP sebagai self-regulatory body. Yang kedua, penerapan kode etik dan standar profesi bagi akuntan, konsultan, hukum, penilai, notaris. Yang ketiga, penunjukan komisaris independen. Dan yang terakhir, pembentukan komite audit. Beberapa pengaturan. Yang pertama, Peraturan nomor 8A1. Yang kedua, Peraturan nomor 8B1. Yang ketiga, Peraturan nomor 8C1. Yang keempat, Peraturan nomor 8D1. Yang kelima, Peraturan nomor 915. Dan yang terakhir, Peraturan nomor 917. Next. Prinsip kesamaan informasi. Setiap pihak yang melakukan perdagangan efek di pasar modal harus memiliki informasi yang sama atau equality information. Yang kedua, penerapan regulasi. Larangan adanya transaksi oleh orang dalam atau insider trading. Yang kedua, larangan pengalihan saham yang diperoleh dari emiten 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran. Beberapa pengaturan. Yang pertama, pasal 59 sampai dengan pasal 97 UU PM. Kedua, Peraturan nomor 9C1 tentang transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam. Yang terakhir, Peraturan nomor 9A6 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Selanjutnya. Prinsip hukum pidana di bidang pasar modal. Enforcement atas pelanggaran di bidang pasar modal tidak harus selalu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Yang kedua, apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, BPAM dapat memulai tindakan penyelidikan penjelasan pasal 101 UU PM. Dan yang terakhir, pidana tidak hanya diterapkan dengan hukuman badan namun juga dilakukan dengan cara pidana denda. Next. Dasar hukum pasar modal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ketentuan umum mengenai Undang-Undang Pasar Modal berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang jasa keuangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Selanjutnya. Dasar hukum pasar modal. Peraturan lainnya yang berlaku. Yang pertama, Peraturan Organisation atau SRO, BEI, KSTI,
Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Yang kedua, Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 646 KMK 010 tahun 1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Yang ketiga, Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 647 KMK 010 tahun 1995 tentang pembatasan pemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan nomor 455 KMK 01 tahun 1997 tentang pembelian saham oleh pemodal asing di pasar modal. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 KMK 010 tahun 2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, berikutnya akan saya lanjutkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh UUPM ialah yang pertama, menciptakan kerangka hukum yang kuat di bidang pasar modal. Yang kedua, memberikan kesempatan investasi bagi para pemodal kecil. Yang ketiga, menciptakan sistem perdagangan yang aman, tertib, efisien, dan liquid. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme pelaku pasar modal. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan memberikan jaminan pelindungan hukum bagi investor. Next. Kerangka dan batang tubuh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. A. Ketentuan umum. B. Badan Pengawas Pasar Modal. C. Bursa Efek. Lembaga Clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. D. Reksadana. E. Perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasihat investasi lembaga. F. Lembaga penunjang pasar modal. G. Penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif. H. Profesi penunjang pasar modal, dan akuntansi. I. Emiten dan perusahaan publik. J. Pelaporan dan keterbukaan informasi, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. K. Pemeriksaan. I. Penyidikan. M. Sanksi administratif. N. Ketentuan pidana. O. Ketentuan lain. P. Ketentuan peralihan. Q. Manfaat keberadaan pasar modal, bisnis pasar modal. R. Karakteristik pasar modal. S. Fungsi pasar modal. Aspek hukum pasar modal. Ditinjau dari segi historis, kelembagaan serta operasi pasar modal, kelembagaan serta operasi pasar uang modal sebenarnya dapat dikatakan dimulai sejak tahun 1878, yaitu adanya PT Perdamas sebagai lembaga pedagang perantara di bidang komoditi
dan sekuritas. Dan pasar uang modalnya dibentuk pada tahun 1912. Dibentuknya bursa di Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Saham-saham yang diperdagangkan pada bursa tersebut, khususnya saham perusahaan Belanda, jadi peserta dalam bursa adalah individu, perusahaan, dana pensiun, dan lainnya. Lembaga investasi milik Belanda. Jadi, bisa dikatakan adanya bursa tersebut lebih dinikmati oleh Belanda. Next. Ditinjau dari segi perundang-undangan, perdagangan sahamnya, terdapat beberapa hal yang menghambat. Misal, batasan hak suara dalam KUHD pasal 54 dengan mekanisme dengan maksimal 6 suara. Dari segi ekonomis, tingkat bunga yang tinggi serta kebijaksanaan ekonomi terpimpin yang pada dasarnya membawa efek menghambat bekerjanya mekanisme pasar. Next. Transparansi pasar modal. Ya, saya akan membahas terkait transparansi pasar modal. Next, Pak. Sebelum kita mengetahui lebih dalam terkait transparansi, akan baiknya kita mengetahui apa makna dari transparansi menurut KBBI. Menurut KBBI sendiri, transparansi ini memiliki 3 arti, yaitu sifat yang tembus cahaya, nyata, jelas, atau secara umum memberikan arti tembus pandang. Jadi, dapat kita katakan bahwa arti dari transparansi sendiri adalah kejelasan. Next. Transparansi berlaku secara universal dalam pasar modal internasional adalah merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk dapat dilakukan oleh semua pihak. Sektor pasar modal menerapkan disclosure atau keterbukaan adalah mutlak. Transparansi dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. Hal ini terkandung di dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Angka 25. Informasi atau fakta material adalah informasi ataupun fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa dan atau keputusan pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut. Emiten, perusahaan publik atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Hal ini juga terkandung dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 86 Ayat 1. Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap kalau informasi itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau tersembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan, menurut UUPM Pasal 80 Ayat 1. Next. Ya, Undang-Undang Pasar Modal Pasal 80 Ayat 1 juga menyebutkan pihak-pihak yang bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagai legal person atau pernyataan pendaftaran.
Berikut ada 4 pihak. Yang pertama adalah pihak yang menandatangani pernyataan pendaftar. Yang kedua, direktur atau komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Yang ketiga, penjamin pelaksana emisi efek. Dan yang keempat, profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Next. Nah, setelah diketahui pihak-pihak yang bisa melakukan yang bisa dikatakan sebagai legal person, dengan demikian tampak bahwa pengaturan mengenai keterbukaan atau transparansi ini merupakan syarat mutlak yang bersifat universal yang ditemukan di dalam dunia pasar modal. Transparansi atau keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor. Dari segi substansial juga, transparansi memampukan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Kalau kita tinjau dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.